Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 8 kelas D1BA mata kuliah Bahasa Indonesia akan mempresentasikan hasil kerja kami dalam pembuatan artikel ilmiah untuk tugas kelompok di periode ini untuk mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok kami dari kelompok 8, yaitu pertama saya sendiri Muhammad Rizal Fawas dengan NIM 26023347113. Lalu ada Patrick Gunti Pratama dengan NIM 26023400092. Lalu ada Ruben Wal Siregar dengan NIM 26023344606. Lalu yang terakhir ada Yoga Baskoro dengan NIM 26023400893. Baik, untuk yang pertama, judul artikel atau dari artikel ilmiah dari karya kami ini diberi judul pengaruh user interface atau UI terhadap keputusan pemilihan konsumen pada aplikasi Shopee yang ditulis oleh kami sendiri, yaitu Muhammad Rizal Fawas, Patrick Gunti Pratama, Ruben Wal Siregar, dan juga Yoga Baskoro. Adapun dari hasil judul tersebut, kami sudah membentuk sebuah abstraksi, di mana pada abstrak dari keseluruhan artikel ilmiah kami tersebut terdapat beberapa poin. Yang pertama ada Shopee hadir sebagai salah satu pilihan e-commerce yang berkembang di Indonesia saat ini. Lalu desain antarmuka atau user interface pada Shopee terlihat intuitif dan juga efektif dalam meningkatkan kepercayaan konsumen. Yang ketiga adalah penelitian menggunakan beberapa koresponden yang menggunakan aplikasi Shopee dengan hasil yang cukup memuaskan. Adapun juga di abstraksinya terdapat kata kunci yaitu e-commerce, user interface, dan juga Shopee itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Ruben. Terima kasih Mas Rinca. Kemudian saya akan menjelaskan bab selanjutnya yaitu pendahuluan. Pada bab pendahuluan ini kita waktu perekonomian kita telah banyak berubah, khususnya dalam ranah perdagangan elektronik atau e-commerce. Yang pertama, perkembangan perekonomian di Indonesia tidak luput dari naiknya tren pasar saat ini, terutama transaksi melalui media elektronik atau e-commerce. Hal ini menandakan bahwa kita sedang menyaksikan pergeseran paradigma dengan cara masyarakat berbelanja dan berbisnis di era digital. Kemudian yang kedua adalah Shopee menjadi salah satu market leader e-commerce di Indonesia dengan 2,3 miliar kunjungan sepanjang tahun 2023. Prestasi ini menunjukkan dominasi Shopee dalam pasar e-commerce Indonesia, mencerminkan kepercayaan yang besar dari masyarakat terhadap platform tersebut. Kemudian, salah satu alasan karena Shopee memiliki UI yang baik sehingga meningkatkan pengalaman pengguna. Antarmuka pengguna yang baik merupakan salah satu faktor kunci yang menarik paradigma dan menjaga mereka tetap terlibat dalam platform e-commerce. Yang keempat, dengan adanya sistem yang baik, Shopee menjadi subjek penelitian yang menarik mengenai interaksi UI antara sistem dengan konsumen. Penelitian mengenai interaksi UI pada Shopee akan memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana desain UI dapat mengaruhi perilaku konsumen dan preferensi mereka dalam berbelanja online. Yang terakhir adalah desain UI mempengaruhi perilaku dan daya tarik pembeli dalam memutuskan bertransaksi. Faktor ini menunjukkan pentingnya perhatian terhadap desain UI dalam upaya meningkatkan konversi penjualan dan memperkuat merek pada pasar e-commerce yang semakin kompetitif. Metode penelitian. Saya akan menjelaskan metode penelitian dengan tiap-tiap poin yang kami gunakan sebagai berikut. Yang pertama,
Metode penelitian menggunakan teknik deskriptif dan kualitatif untuk dapat mengetahui fenomena dan perilaku konsumen dalam menilai UI sebagai alasan mereka memilih Shopee sebagai media perbelanjaan. Pendekatan dengan teknik deskriptif dan kualitatif, kami untuk menggali pemahaman mendalam tentang bagaimana konsumen mempersepsikan dan berinteraksi dengan antarmuka menggunakan Shopee. Kemudian, terdapat 5 faktor penilaian yang kami gunakan dalam metode penelitian ini. Yang pertama, sistem objek navigasi dan instruksi. Kemudian yang kedua, pemilihan warna, kontras, dan bentuk subjek. Yang ketiga, penggunaan kata dan kalimat. Keempat, responsibilitas dan fleksibilitas. Yang kelima merupakan stabilitas aplikasi. Stabilitas aplikasi merupakan indikator-indikator yang memberikan kerangka kerja yang terstruktur untuk mengevaluasi berbagai aspek dari UI Shopee yang dapat mempengaruhi pengalaman pengguna. Kemudian yang ketiga, dengan menggunakan teknik purposive, didapat 25 sampel objek untuk koresponden. Melalui pendekatan purposive, kami dapat memilih sampel yang mewakili berbagai karakteristik dan pengalaman pengguna dalam mengakses dan menggunakan Shopee. Yang terakhir, tiap koresponden akan menilai tiap poin indikator sebagai bahan pertimbangan mereka. Dengan demikian, kami akan mendapatkan berbagai sudut pandang dari para koresponden tentang bagaimana mereka menilai Shopee berdasarkan indikator yang telah diberikan atau yang telah ditentukan. Memungkinkan kami untuk membuat analisis yang komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi pengguna terhadap platform tersebut. Demikian penjelasan dari saya. Bab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Ruben. Selanjutnya hasil penelitian. Kami menggunakan 25 koresponden untuk survei dengan hasil sebagai berikut. Terdapat indikator variabel sebanyak 5 yaitu sistem objek navigasi dan instruksi, pemilihan warna, kontras dan bentuk objek, penggunaan kata dan kalimat, responsibilitas dan fleksibilitas, dan stabilitas aplikasi. Indikator pertama, sistem objek navigasi dan instruksi, terdapat 21 koresponden yang puas dengan presentasi 84%. Yang kedua, pemilihan warna, kontras, dan bentuk objek, terdapat 17 koresponden yang merasa puas dengan presentasi 68%. Variabel ketiga, penggunaan kata dan kalimat, terdapat 18 koresponden yang puas dengan presentasi 72%. Selanjutnya, responsibilitas dan fleksibilitas, terdapat 18 koresponden yang puas dengan presentasi 72%. Dan yang terakhir, stabilitas aplikasi, terdapat 15 koresponden yang merasa puas dengan presentasi 60%. Selanjutnya, pentingnya UI terhadap e-commerce. UI sendiri adalah tampilan visual di mana pengguna berinteraksi dengan suatu sistem, entah itu website, aplikasi, ataupun software lainnya. UI yang baik dirancang untuk memudahkan dan menyenangkan pengguna saat berinteraksi. Terdapat alasan mengapa UI penting terhadap e-commerce. Yang pertama, memudahkan pengguna dalam menavigasi website atau mencari produk di dalam sebuah aplikasi tersebut. Yang kedua, dapat meningkatkan brand image dan konsistensi desain dengan membangun citra brand yang kuat. Selanjutnya, terdapat struktur aplikasi yang terorganisir dengan baik. Dan yang terakhir, pengalaman yang positif untuk mendorong user kembali berbelanja pada aplikasi e-commerce tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Yoga. Perkenalkan, nama saya Yoga Baskoro dengan NIM 2602340893. Selanjutnya, saya akan membahas tentang rekomendasi dan kesimpulan. Rangkuman pengaruh user interface (UI) aplikasi Shopee terhadap keputusan. UI yang baik memudahkan navigasi dan interaksi pengguna dengan produk atau layanan. Memposisikan elemen-elemen ini secara strategis
dalam desain UI akan membantu pengguna untuk dengan cepat menemukan informasi yang mereka butuhkan dan mengambil tindakan yang diinginkan, seperti membeli produk atau melakukan pembayaran. Menempatkan tombol beli di dekat deskripsi produk yang menarik perhatian dan opsi pembayaran yang jelas dan beragam akan meminimalkan hambatan dalam proses pembelian, meningkatkan konversi dan mengurangi tingkat kebimbangan pengguna. Lalu untuk yang kedua, penempatan yang strategis dari elemen-elemen UI seperti tombol beli, deskripsi produk, dan opsi pembayaran dapat meningkatkan konversi. Poin yang ketiga, desain yang menarik dan responsif meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap merek dan produk. Desain UI yang menarik dan responsif memberikan kesan profesional dan dapat diandalkan kepada pengguna. Ketika pengguna merasa nyaman dengan tampilan dan interaksi dan responsif, mereka cenderung lebih percaya terhadap merek dan produk yang ditawarkan. Penggunaan elemen desain yang konsisten dan estetika yang menarik akan memperkuat kesan positif terhadap merek dan meningkatkan kemungkinan pengguna untuk melakukan tindakan seperti pembelian atau berlangganan. Poin yang keempat, kesesuaian dengan preferensi dan kebutuhan pengguna dapat meningkatkan kenyamanan dan kepuasan pengguna. Memahami preferensi dan kebutuhan pengguna adalah kunci untuk menghasilkan pengalaman pengguna yang memuaskan. Desain UI yang dapat disesuaikan atau memberikan opsi personalisasi akan memungkinkan pengguna untuk mengatur antarmuka sesuai dengan preferensi mereka sendiri, meningkatkan kenyamanan dan kepuasan pengguna. Misalnya memberikan opsi untuk mengatur tata letak atau filter produk berdasarkan preferensi pengguna akan membuat pengalaman berbelanja lebih efisien dan memuaskan. Lalu, poin yang terakhir, UI yang konsisten dalam penggunaan warna, jenis huruf, dan elemen desain lainnya akan menciptakan pengalaman yang menyatu dan mudah diingat bagi pengguna. Konsistensi dalam desain UI akan membantu pengguna dengan mudah memahami dan menggunakan produk atau layanan. Penggunaan warna, jenis huruf, icon, dan elemen desain lainnya yang konsisten membuat pengalaman pengguna menjadi lebih mudah dan lebih mudah diingat dan intuitif. Ketika pengguna terbiasa dengan pola desain yang konsisten, mereka akan merasa lebih nyaman dan percaya diri dalam menjelajahi antarmuka, yang pada gilirannya akan meningkatkan retensi pengguna dan kepuasan penggunaan secara keseluruhan. Rekomendasi untuk perbaikan UI di aplikasi Shopee. Yang pertama ada penyederhanaan navigasi. Penyederhanaan navigasi ini adalah proses memperbaiki struktur dan tata letak navigasi sebuah situs web atau aplikasi untuk membuatnya lebih mudah dipahami dan digunakan oleh pengguna. Ini dapat mencakup mengurangi jumlah menu dan submenu, mengelompokkan konten logika yang jelas, dan menyediakan pencarian yang efektif. Penyederhanaan navigasi ini membantu pengguna untuk menemukan informasi dengan cepat dan tanpa hambatan, meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Lalu poin yang kedua itu ada pengoptimalan halaman produk. Pengoptimalan halaman produk melibatkan penyempurnaan presentasi, informasi, dan fungsionalitas halaman produk, suatu web atau aplikasi. Ini mencakup penempatan yang strategis dari gambar produk, deskripsi yang informatif, ulasan pengguna, dan tombol aksi seperti beli sekarang atau tambah ke keranjang. Pengoptimalan halaman produk bertujuan untuk meningkatkan konversi pembelian dengan menjadikan halaman produk yang lebih menarik, informatif, dan mengajak tindakan bagi pengguna. Lalu untuk poin yang ketiga ini ada perbaikan proses checkout. Proses checkout yang disempurnakan adalah kunci untuk mengurangi tingkat kerangka keranjang belanja yang ditinggalkan dan meningkatkan konversi. Ini melibatkan langkah-langkah seperti penyederhanaan formulir pembayaran, memberikan pilihan pembayaran yang beragam, menampilkan ringkasan pesanan dengan jelas, dan menyediakan opsi untuk masuk dan daftar akun. Perbaikan proses checkout membantu mengurangi gesekan selama proses pembayaran, meningkatkan kemungkinan pengguna untuk menyelesaikan transaksi. Lalu untuk yang poin yang terakhir ada pengoptimalan untuk berbagai perangkat. Pengoptimalan untuk berbagai perangkat melibatkan desain responsif atau adaptif yang memastikan bahwa situs web atau aplikasi dapat diakses dengan baik di berbagai perangkat. Contohnya aplikasi yang bisa diakses di platform Android maupun iOS. Perangkat-perangkat lainnya juga termasuk tablet, desktop, dan ponsel pintar. Ini mencakup memastikan tata letak yang sesuai, teks yang mudah dipahami, dan kontrol yang mudah diakses di semua layar.
Pengoptimalan untuk berbagai perangkat ini memastikan bahwa pengguna memiliki pengalaman yang konsisten dan optimal. Tidak peduli dari perangkat mana mereka mengakses produk atau layanan. Selanjutnya, bahasan tentang simpulan evaluasi hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan 25 koresponden dengan 5 aspek penilaian. Penelitian ini dilakukan dengan melibatkan 25 responden untuk menggunakan aplikasi Shopee. 5 aspek penilaian yang dievaluasi mungkin mencakup keterbacaan UI, navigasi, pengalaman berbelanja, kemudahan penggunaan, dan kepuasan penggunaan secara keseluruhan. Lalu poin yang kedua, dari hasil penilaian, sebagian besar koresponden puas dengan desain UI pada aplikasi Shopee. Namun perlu adanya pengembangan dan perbaikan yang lebih lanjut. Hasil penilaian menunjukkan bahwa sebagian besar dari 25 responden puas dengan desain UI aplikasi Shopee. Ini mungkin mencerminkan keberhasilan aplikasi dalam menyediakan pengalaman pengguna yang memuaskan sebagian besar pengguna. Namun perlu dicatat bahwa ada ruang untuk pengembangan dan perbaikan lebih lanjut, yang menunjukkan bahwa meskipun desain UI telah menerima pujian, masih ada aspek-aspek tertentu yang dapat ditingkatkan untuk meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Lalu poin yang terakhir, aplikasi Shopee memiliki pangsa besar di Indonesia sepanjang 2023. Dari grafik ini ditunjukkan bahwa Shopee di kuartal pertama, situsnya atau website dan aplikasinya dikunjungi sebanyak 128 juta. Lalu di kuartal kedua, situs dari aplikasi maupun web diakses kurang lebih 167 juta. Ini menjadikan Shopee yang paling banyak dikunjungi dibanding e-commerce lain seperti Tokopedia, Lazada, hingga Bukalapak. Dari kelompok 8, terima kasih untuk presentasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.